Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita dari kisah-kisah Nabi, sahabat, jangan lupa tonton sampai habis video ini agar sahabat-sahabat semuanya tidak gagal paham dalam video ini. Sini saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Untuk saat ini saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi dari perjalanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Akan tetapi sebelum sahabat-sahabat melanjutkan cerita dari video ini, jangan lupa sahabat untuk klik like, comment, share, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan video-video terupdate dari kita dan membuat kita lebih semangat lagi dalam berbagi wawasan dan berbagi pengetahuan ke sahabat-sahabat semuanya. Oke, tak lama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya? Juga tidak akan marah-marah kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janji untuk berpuasa di siang hari, lalu beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam sudah semestinya untuk dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kesabaran yang luar biasa. Telah dirangkum oleh merdeka.com.
melalui berbagai sumber. Saat Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja, sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaannya. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Ya, itulah ketauladanan beliau Nabi Zulkifli kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatannya Nabi Zulkifli alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang patut kita contoh untuk umat saat ini. Adapun kesabaran Nabi Zulkifli diuji oleh rakyatnya. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang untuk melawan kaum pasukan pemberontak. Namun, rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Dan jika sekiranya Zulkifli mau memintakan kepada Allah agar mereka tidak mati, maka mereka mau berperang. Lantas, memintalah Zulkifli kepada Allah dan mereka pun akhirnya bisa hidup lama dan tidak diberi mati. Namun, hidup terlalu lama membuat negeri mereka menjadi penuh dan sesak. Maka mereka pun kembali menghadap Zulkifli agar Allah membalikan ajalnya seperti pada awalnya. Namun, Nabi Zulkifli pun kembali mohon kepada Allah hingga akhirnya Allah meringankan semua kesulitan kaumnya. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitan untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia, laki-laki rakyat jelata, yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan bahwa raja sedang beristirahat, tapi syaitan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam lalu pun berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan saat ditunggu, tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing untuk amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihissalam beristirahat. Akan tetapi, dengan begitu saja, Nabi Zulkifli alaihissalam menemani sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda serta memancing emosi dari Nabi Zulkifli alaihissalam.
gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhirnya dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Hilf di selatan Baghdad. Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Efrat terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Lalu ada beberapa tempat yang diduga adalah dimakamkan Nabi Zulkifli, yang salah satunya juga selain itu ada di Kifli, Irak, dan yang satunya lagi di Nawa, Suriah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa makam Nabi Zulkifli berada di Turkmenistan. Kisah Nabi Zulkifli merupakan kisah yang luar biasa dan jarang ditemui di era seperti sekarang ini. Terlebih, ia mampu menjadi seorang raja yang tidak kenal putus asa dan menjadi sosok yang sangat mulia. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari berbagai kisah Nabi Zulkifli. Manusia harus meneladani kisah-kisah terbaiknya di kehidupan sekarang ini. Adapun kebaikannya, tauladannya, dan amanah yang sangat baik menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adilnya Nabi Zulkifli kepada rakyatnya pada saat menjadi raja. Raja yang begitu sabar, yang memiliki kesabaran yang luar biasa, terkenal dengan jujur, soleh, dan begitu adil kepada rakyatnya. Kita dapat mencontoh patut diteladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai pemimpin. Bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat, saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.